Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Ilmu Ekonomi Perbankan dengan judul materi Perkembangan Ekonomi dan Konsep Ekonomi Digital. Yang pertama ada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah model di mana kepemilikan pribadi dan pasar bebas menjadi dasar utama dalam menjalankan perekonomian. Dalam sistem ini, keputusan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan harga barang ditentukan oleh mekanisme pasar, di mana permintaan dan penawaran berperan sentral. Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis yang pertama ada inovasi tinggi. Inovasi tinggi yaitu persaingan yang ketat. Kapitalisme mendorong inovasi dan efisiensi dalam produk barang dan jasa. Perusahaan berlomba untuk menciptakan produk yang lebih baik dan lebih efisien guna menarik konsumen. Yang kedua ada efisiensi sumber daya. Mekanisme pasar yang bebas memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien, dengan perusahaan yang paling kompeten mendapatkan keuntungan yang besar. Yang ketiga yaitu kebebasan individu. Kapitalisme memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk memilih pekerjaan, investasi, dan mengembangkan usahanya tanpa banyak campur tangan oleh pemerintah. Kekurangan dari sistem kapitalis yaitu yang pertama, ketidaksetaraan. Kapitalisme cenderung menciptakan kesenjangan ekonomi karena kekayaan terkonsentrasi pada kelompok kecil orang yang memiliki modal besar, sementara yang lain mungkin tidak mendapatkan akses yang setara. Yang kedua ada eksploitasi tenaga kerja. Dalam upaya memaksimalkan keuntungan, perusahaan seringkali menekankan upah atau kondisi kerja yang dapat merugikan banyak pekerja. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi. Pasar yang tidak diatur sepenuhnya rentan terhadap krisis ekonomi, seperti resesi yang berdampak negatif pada banyak lapisan masyarakat. Sistem ekonomi selanjutnya yaitu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem di mana pemerintah memiliki peran yang dominan dalam mengendalikan sumber daya dan kegiatan ekonomi. Ini berbalik dengan kapitalisme, dan tujuan utamanya adalah mencapai kesetaraan sosial dengan distribusi kekayaan yang lebih merata. Kelebihan dari sistem ekonomi sosialis yaitu kesetaraan sosial. Pemerintah dalam sistem sosialis berupaya mendistribusikan kekayaan secara merata dan menyediakan layanan publik yang penting seperti pendidikan, kesehatan, perumahan untuk seluruh masyarakat. Yang kedua ada stabilitas ekonomi. Dengan kontrol penuh atas perekonomian, pemerintah dapat menghindari fluktuasi ekstrim yang biasanya terjadi dalam ekonomi pasar bebas. Yang ketiga, perlindungan sosial. Sistem ini memberikan jaminan sosial bagi masyarakat, memastikan kebutuhan dasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan yang dapat diakses oleh semua. Kemudian ada kekurangan dari sistem sosialis. Yang pertama, kurangnya insentif. Karena kontrol pemerintah yang ketat, individu dan perusahaan seringkali tidak memiliki insentif untuk berinovasi atau bekerja lebih keras, karena semua hasilnya akan didistribusikan kembali oleh negara. Yang kedua ada birokrasi yang lamban. Sistem yang dikendalikan oleh pemerintah seringkali penuh dengan birokrasi yang lambat, menghambat efisiensi dan respon cepat terhadap perubahan pasar. Yang ketiga ada kebebasan ekonomi terbatas. Sosialisme cenderung membatasi kebebasan individu dalam memilih pekerjaan atau melakukan investasi, karena kebijakan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah kombinasi dari sistem kapitalis dan sosialis, di mana dalam sistem ini pemerintah maupun sektor swasta memiliki peran penting dalam kegiatan ekonominya. Negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, dan Prancis menerapkan sistem ekonomi di negara ini. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran yaitu yang pertama, keseimbangan yang baik. Ekonomi campuran
mencoba menggabungkan kelebihan kapitalisme dan sosialis. Misalnya, pasar bebas memungkinkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara intervensi pemerintah membantu melindungi kepentingan sosial dan mencegah ketidaksetaraan yang terlalu besar. Yang kedua, ada fleksibilitas. Sistem ini mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dengan lebih cepat dibanding dengan sistem yang sepenuhnya terkontrol oleh pemerintah. Yang ketiga, ada inovasi dan kesejahteraan sosial. Ekonomi campuran memungkinkan adanya inovasi di sektor swasta, namun pada saat yang sama menjaga pelindungan sosial dengan campur tangan pemerintah di sektor-sektor strategis. Kekurangan dari sistem ekonomi campuran yaitu yang pertama, kompleksitas sistem. Sistem ini bisa menjadi sangat rumit karena adanya peran ganda pemerintah dan sektor swasta. Batas-batas antara keduanya kadang tidak jelas, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Kekurangan yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi yang lambat. Meskipun sistem ini mencapai keseimbangan, intervensi pemerintah dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik. Yang terakhir, ketergantungan pada kualitas pemerintah. Seberapa baik bergantung pada kualitas pemerintah yang menjalankannya. Pemerintah yang buruk dapat menyebabkan ketidakefisien dan stagnasi ekonominya. Selanjutnya ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis, sistem Islam ini memiliki sifat-sifat yang baik dari sistem sebelumnya, namun terlepas dari sifat buruknya. Kelebihan dari sistem ekonomi ini yaitu yang pertama, menggunakan moral dan etika. Sistem ekonomi Islam menggunakan moral dan etika untuk mengajarkan tidak cepat puas dalam pemenuhan kebutuhan sendiri saja. Akan tetapi, barang tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam sistem ini juga terdapat norma yang harus ditaati oleh para pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, berdasar pada keadilan. Sistem ekonomi Islam memiliki asas utama yang wajib dipatuhi dan dijalani, yaitu asas keadilan. Yang ketiga yaitu kebebasan dalam pengambilan keputusan. Keunggulan dari sistem ekonomi Islam selanjutnya yaitu mempunyai kebebasan dalam mengambil suatu keputusan yang mengacu pada nilai-nilai tauhid. Kebebasan ini besar harapannya untuk mengoptimalkan kemampuan hubungan ekonomi tanpa didasari paksaan siapapun. Kemudian ada kekurangan sistem ekonomi. Yang pertama, perkembangan literatur ekonomi berjalan lambat. Perkembangan literatur Islam yang menggunakan teks bahasa Arab berjalan sangat lambat. Pandangan masyarakat tidak berubah ke literatur Islam karena banyak bermunculan literatur ekonomi konvensional. Pandangan tersebut menyebabkan masyarakat berpikir bahwa penyelesaian masalah sistem ini dapat dilakukan dan dapat mengubah ekonomi konvensional. Akibatnya, seluruh perilaku manusia dipengaruhi oleh sistem ekonomi konvensional dibanding dengan sistem ekonomi Islam. Yang kedua, yaitu praktik ekonomi konvensional lebih dikenal masyarakat. Praktik ekonomi sudah dikenal terlebih dahulu dibanding ekonomi Islam. Aspek kehidupan manusia telah disentuh oleh ekonomi konvensional, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi barang maupun jasa. Yang ketiga, tidak ada gambaran ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Walaupun beberapa negara di Timur Tengah sudah menggunakan sistem ekonomi Islam, akan tetapi mereka belum mampu menjalankan secara penuh dan profesional karena sudah berpacu pada sistem ekonomi konvensional. Selanjutnya yaitu perjalanan ekonomi Indonesia terkini. Perekonomian Indonesia pada triwulan 1 2025 berhasil tumbuh sebesar 4,87% di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Optimisme ini terjaga berat kombinasi kebijakan fiskal yang proaktif dan dukungan APBN yang optimal dalam melindungi masyarakat dan menjaga daya beli. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama, tumbuh 4,89% seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, libur keagamaan, serta berbagai stimulus pemerintah yang seperti THR, diskon tarif listrik,
Tol PPN, PPN DTB Properti, dan PPH 21 DTP sektor padat karya. Stabilitas harga pangan juga terjaga berkat peran Bulog dan distribusi pupuk bersubsidi. Dari sisi produksi, pertanian mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52%, didukung panen raya padi yang menjadikan Indonesia sangat produsen beras terbesar di ASEAN. Industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan jasa digital juga tumbuh positif, memperlihatkan ketahanan sektor-sektor utama perekonomiannya. Sektor tenaga kerja turut menunjukkan perbaikan. Angka pengangguran menurun dari 4,82% menjadi 4,76%. Sementara penciptaan lapangan kerja mencapai 3,59 juta orang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah terus menjaga optimisme dan kewaspadaan. Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat strategi menghadapi tantangan global. Upaya ini dilakukan melalui deregulasi, kolaborasi antar kementerian atau lembaga, serta penguatan diplomasi ekonomi di forum internasional, juga seperti Spring Meeting, G20, dan ASEAN Plus 3 Finance Ministry Meeting. Pemerintah juga membuka pasar ekspor baru dan mendorong sektor nilai tambah seperti hilirisasi, industri, dan transformasi digital. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan ekonomi digital. Ekonomi digital telah muncul dan berkembang seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara global. Menurut Dell, 2016 mengidentifikasi 4 era sebelumnya dalam sejarah perekonomian global, yaitu era masyarakat agraris, era pasca industri, era perburuan minyak, dan era kapitalisme korporasi multinasional yang didominasi oleh kelompok elit. Namun, ekonomi digital menawarkan perbedaan yang signifikan dengan era-era sebelumnya. Ini adalah era yang lebih inklusif, memberikan peluang yang lebih merata, dan tidak terlalu terpusat. Ekonomi digital juga sering disebut ekonomi berbagi karena memberikan kesempatan bagi banyak usaha untuk terlibat dalam pasar global. Ada beberapa bidang potensial yang muncul dan ekonomi digital, yaitu yang pertama, sektor keuangan. Ekonomi digital juga telah menghasilkan berbagai aplikasi digital untuk pembayaran yang menunjukkan perkembangan sektor keuangan. Financial technology atau fintech adalah topik yang sering dibicarakan dalam konteks ekonomi digital. Pertumbuhan ini juga dikendalikan oleh lembaga pengawasan seperti Bank Indonesia maupun otoritas jasa keuangan. Yang kedua ada bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Bidang ini telah memanfaatkan teknologi digital untuk inovasi produksi. E-commerce melalui platform untuk memasarkan produk budaya dan kreativitas lokal Indonesia. Selain itu, aplikasi seperti Traveloka, Pegi-Pegi, dan Tiket.com juga digunakan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Yang ketiga ada industri pertanian. Penerapan teknologi robotika dan Internet of Things dalam industri pertanian membawa sektor ini ke era pertanian. Teknologi ini memiliki potensi mengubah cara produksi pertanian dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, AgriCulture juga memungkinkan proses interaksi produksi pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Teknologi ini tidak hanya berdampak pada produsen, tetapi juga konsumen dengan memberikan nilai tambah yang banyak pada produksi pertanian. Yang terakhir ada logistik. Logistik merupakan proses paling penting dalam rantai pasokan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan kompetitif dalam hal layanan pelanggan, harga, dan kualitas produk. Logistik melibatkan perencanaan, implementasi, dan pengendalian aliran barang, jasa, dan informasi yang terkait dari tahap awal hingga sampai ke konsumen. Rantai pasokan yang efisien dapat memberikan layanan yang berkualitas, merespon kebutuhan pasar, dan memberikan informasi yang komprehensif kepada berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasokan ini.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.